Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andika. Saya akan menjelaskan sistem FI atau cara kerja. Baik, yang pertama adalah intake air temperatur. Intake air temperatur mengukur suhu udara yang masuk ke dalam mesin, membuat ECU engine control unit untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara yang optimal. Yang kedua adalah throttle position sensor atau TPS, mengukur posisi throttle, katup, gas, dan mengirimkan sinyal ke ECU untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikkan dan waktu pengapian. Baik, yang ketiga adalah manifold absolute pressure atau biasa MAP, mengukur tekanan udara di dalam intake manifold, membantu ECU untuk mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikkan dan waktu pengapian. Baik, nomor 4 adalah idle speed control. Idle speed control mengatur kecepatan idle mesin dengan mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam mesin saat throttle ditutup. Yang 5 adalah full injector, menyuntikkan bahan bakar ke dalam intake manifold atau langsung ke dalam silinder mesin berdasarkan sinyal dari ECU. Nomor 6 crankshaft position sensor, mengukur posisi crankshaft dan mengirim sinyal ke ECU untuk mengatur waktu pengapian dan injeksi bahan bakar. Baik, yang ketujuh adalah ignition coil, menghasilkan tegangan tinggi untuk menciptakan percikan api di busi sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat terbakar. Yang ke-8 adalah oil control valve atau disebut OCV, mengontrol aliran oli mesin ke dalam sistem VVT, biasa dipanggil variable valve timing, untuk mengatur timing katup mesin. Baik, selanjutnya adalah oxygen sensor, mengukur kadar oksigen di dalam gas buang, membantu ECU untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara yang optimal. Baik, selanjutnya adalah knock sensor, mendeteksi getaran abnormal pada mesin yang disebabkan oleh knocking untuk pinging, membantu ECU untuk mengatur untuk waktu pengapian dan mencegah kerusakan mesin. Selanjutnya adalah water temperature sensor, mengukur suhu cairan pendingin mesin, membantu ECU untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara optimal serta mengatur sistem pendinginan mesin. Selanjutnya adalah crankshaft position sensor, mengukur posisi crankshaft dan mengirimkan sinyal ke ECU untuk mengatur waktu pengapian dan injeksi bahan bakar serta mengatur kinerja mesin secara keseluruhan. Baik, selanjutnya adalah fan motor, menggerakkan kipas pendingin untuk menurunkan suhu mesin dan radiator membantu menjaga suhu mesin dalam batas normal. Baik, selanjutnya adalah fan relay, mengontrol kipas pendingin dengan mengaktifkan atau menonaktifkan fan motor berdasarkan sinyal dari ECU atau termostat. Selanjutnya adalah EV relay, mengaktifkan atau mengaktifkan EV electronic fuel injection dengan mengontrol aliran listrik ke komponen-komponen EV. Selanjutnya adalah start relay, mengaktifkan atau mengaktifkan starter motor saat kunci kontak diaktifkan, kemungkinan mesin untuk dihidupkan. Selanjutnya adalah EV relay, mengaktifkan atau mengaktifkan pompa bahan bakar, memastikan bahwa pompa bahan bakar hanya bekerja saat mesin dihidupkan. Selanjutnya adalah bed fuse, melindungi sirkuit listrik dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan, khususnya pada sirkuit baterai. Selanjutnya adalah stop fuse, melindungi sirkuit starter motor dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan. Baik, selanjutnya adalah EV fuse, melindungi sirkuit EV dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan, memastikan bahwa sistem EV tetap aman dan berfungsi dengan baik. Baik, selanjutnya adalah ignition fuse, melindungi sirkuit pengapian atau ignition dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan. Baik, selanjutnya adalah DLC atau data link connector, konektor yang digunakan untuk menghubungkan peralatan diagnostik ke sistem komputer mesin, memungkinkan teknisi untuk membaca kode keselamatan dan melakukan diagnostik pada sistem mesin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.